Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, kita bukan menang dari usaha yang kita miliki, yang kita lakukan, koneksi yang kita miliki, uang seberapa banyak yang kita dapat gunakan untuk sewa lawyer ini dan itu. Tetapi untuk menjadi pemenang, firman Tuhan katakan, we have faith in Jesus. Memiliki iman kepada Yesus Kristus. Pada saat ini pembahasan firman Tuhan ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memperdulikan kami, bahwa di tengah masalah-masalah yang sedang terjadi dalam dunia pada saat ini, Engkau memperhatikan kami. Engkau dapat memberikan kekuatan yang pasti, sehingga kami dapat melewati tantangan-tantangan kehidupan, seperti yang dialami oleh Daniel dan sahabat-sahabatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah pembahasan pada hari Sabat ini dapat memberikan kekuatan yang sejati pada saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara sekalian, kita akan memasuki pada bagian yang kedua dari pembahasan kita, yaitu kesetiaan di tengah-tengah ketidaksetiaan. Kita menghadapi dunia yang boleh dikatakan orang yang semakin jauh dan semakin jauh lari daripada Tuhan. Ya. Ketidaksetiaan terhadap bahkan bukan hanya berbicara tentang kehendak Tuhan, tetapi berbicara bahkan dengan kehendak manusiawi atau kehendak kemanusiaan sekalipun, itu sudah semakin kabur dari waktu ke waktu. Pada minggu ini di Amerika Serikat, kita mendapatkan satu kembali peristiwa yang seperti sudah kembali berulang-ulang terjadi. Penembakan massal di San Jose, di mana 9 orang yang tidak bersalah dengan begitu gampang dibunuh begitu saja. Ya. Dan sepanjang tahun ini di Amerika Serikat, sepanjang tahun 2021 ini, setiap minggu itu minimal ada 10 penembakan massal di Amerika Serikat. Penembakan massal di Amerika Serikat itu adalah, yaitu penembakan yang kalau dihitung 4 orang ke atas. Jadi kalau orang yang ditembak itu di bawah 3, itu tidak dihitung. Yang disebut dengan penembakan massal yang terjadi 10 per minggunya itu di atas 10. Di atas 10. Dan sampai tahun 2021 ini ada 232 penembakan massal. Bagaimana caranya kita menghadapi tantangan-tantangan yang seperti ini? Kita tidak tahu, kita sedang berjalan menuju tempat belanja seperti di Walmart. Kita tidak tahu, mungkin tiba-tiba ada orang yang masuk dengan membawa senjata dan bisa saja menembak kita. Atau berhadapan muka dengan kita dan kemudian menembak kita. How do we respond? Terhadap bagaimana respons kita terhadap tantangan-tantangan, ancaman-ancaman pencabutan nyawa yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita dimintakan, firman Tuhan menunjukkan bagaimana caranya supaya kita dapat mengatasi situasi-situasi seperti yang berbahaya seperti itu. Atau situasi-situasi tantangan-tantangan lainnya yang terjadi di dalam dunia yang kita akan hadapi dari waktu ke waktu. Orang yang tiba-tiba mungkin datang kepada Anda di Amerika Serikat ini katakan, go back to your country. Ya oke lah kalau dia cuma ngomong ya, tapi kemudian kalau dia keluarkan pistolnya lalu tembak kita, apa yang dapat kita katakan kepada orang yang mungkin datang seperti itu? Atau seperti di New York atau kota-kota besar lainnya di Amerika saat ini. Orang-orang Asia yang tiba-tiba tanpa ada salah, mereka tiba-tiba sedang berjalan lalu ada yang langsung pukul, injak mereka. Pada saat itu terjadi kepada Anda, kira-kira apa yang Anda akan katakan kepada orang yang tiba-tiba memukul Anda? Ya. Kita diminta untuk jadi pemenang. Tapi pada saat kita terkapar, apakah itu artinya kita jadi pemenang? Atau apa artinya kita menjadi pemenang yang sesungguhnya? Ya. Kemenangan yang sesungguhnya dapat terjadi. 1 Yohanes 5 ayat 4 sudah menyatakan bahwa kita diminta untuk menjadi pemenang melalui iman. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah, semua kebaikan, kebenaran, semua umat-umat Tuhan yang lahir dari Allah, itu mengalahkan dunia. Dan bagaimana dunia dikalahkan? Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Ayat ini katakan,
yang menyebabkan saudara menang. Saudara menang bukan karena pada saat Anda dilukai, Anda balas melukai orang lain. Pada saat Anda dirugikan, Anda membalas merugikan orang lain. Tetapi firman ini katakan kemenangan Anda, kemenangan saudara dan saya ini di mana? Pada saat apa yang terjadi? Iman kita. Our faith. Waduh, ya our faith. Penting sekali. Ya, iman ini yang membawa kepada kemenangan yang mengalahkan dunia. Seberapa pentingnya sampai Rasul Yohanes harus kembali mengulangi merupakan satu ciri khas. Kita sering dengar. Ciri khas umat-umat yang sisa ya. Orang-orang kudus Tuhan. Apa dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 12? Yang penting di sini ialah ketekunan. Here is the perseverance, ketahanan, ketekunan, kemenangan orang-orang kudus. Yaitu bagaimana ciri khas orang yang kudus ini? Dari Wahyu 14 ayat 12. Apa, saudara sekalian? Yang pertama, apa yang mereka miliki orang kudus ini? Hah? Menurut Wahyu 14 ayat 12. Menuruti apa? Perintah Allah. Tapi yang keduanya ini berhubungan dengan 1 Yohanes 5 ayat 4. Berbicara tentang apa? Iman kepada Yesus. Faith in Jesus. Ya. Here is the perseverance of the saint who keep the commandments of God and their faith in Jesus. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, kita bukan menang dari usaha yang kita miliki, yang kita lakukan, koneksi yang kita miliki, uang seberapa banyak yang kita dapat gunakan untuk sewa lawyer ini dan itu. Tetapi untuk menjadi pemenang, firman Tuhan katakan, we have faith in Jesus. Memiliki iman kepada Yesus Kristus. Ya. Apa itu iman? Iman yang membawakan apa? Iman kepada Yesus yang akan menuntun kita kepada kesetiaan kepada Allah. Supaya menjadi orang-orang yang setia. Yaitu kita harus memiliki apa? Kalau Anda ingin disebut sebagai orang yang setia, ya, itu adalah kita memiliki apa? Pertama-tama yang harus terjadi adalah kita memiliki iman kepada Yesus. Well, sahabat, ini adalah bagian kedua dari pembahasan kita. Dan kita akan lihat bagaimana dari pekabaran Daniel pasal 2 ini, bagaimana iman itu kita dapat lihat dalam pekabaran ini. Pada saat kita membahas tentang Daniel pasal 2, apa pekabaran yang utama yang sering kali keluar dari pikiran kita? Pada saat kita dengar Daniel pasal 2, apa? Pada saat Anda dengar, oh pendeta Rantung akan berkhotbah tentang Daniel pasal 2, langsung yang muncul dalam pikiran Anda itu apa bayangannya? Wah, langsung patung Nebukadnezar. Ya, tetapi yang kita lihat nantinya bahwa di dalam Daniel pasal 2 itu bukan patung Nebukadnezar, itulah intinya. Tetapi gambaran iman kepada Allah. Ya, gambaran iman kepada Allah. Nah, kalau Anda lihat, kita sudah bahas Daniel pasal pertama. Kita akan coba sampai Daniel pasal ke-6. Kenapa? Karena saya ingin melihat kita membawa pembahasan kita tentang kitab Daniel ini. Bukan kepada nubuatan. Tentu saja saya akan bahas tentang nubuatan ya. Mungkin suatu waktu saya akan coba bahas tentang nubuatan. Dari Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, 8, satu waktu. Saya sudah pernah bahas waktu yang lalu ya. Waktu saya bahas juga kitab Wahyu, saya bahas tentang dari sisi nubuatan, prediksi apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan ini, khususnya dalam kitab Daniel, bukan hanya tentang apa yang akan terjadi. Karena arti daripada orang yang bernubuat di dalam Alkitab bukan hanya kita sedang bernubuat itu bukan hanya kita sedang memprediksi apa yang akan terjadi. Arti daripada seorang nabi bukan dia itu meramal masa depan atau foretelling, telling beforehand atau predicting the future. Tetapi bukan hanya foretelling tapi juga seperti Anda bisa lihat dalam ini telling forth, artinya apa? Proclaiming the message, proclaiming the counsel. Jadi dengan kata lain, fungsi nabi itu apa? Bukan hanya apa yang akan terjadi, tapi bagaimana saudara dan saya dapat dikuatkan sekarang. Bukan apa yang akan terjadi nantinya, tapi apa yang dapat terjadi kepada kita sekarang. Kekuatan apa yang dapat menjadi bagian kita. Kita dapat dikuatkan dari pekabaran Daniel. Kita dapat melihat iman yang bekerja di dalam diri
dalam diri Daniel. Betul, bagus kita lihat. Wah, habis Babylon, Medo Persia, habis Medo Persia, Greka atau Yunani. After Yunani itu adalah kerajaan Romawi, kerajaan lalu dan lain seterusnya. Kerajaan batu, bagus kita bahas. Kita tidak ada salahnya tentunya. Tapi mari kita lihat hal yang lebih mendasar. Kenapa? Kalau kita hanya melihat nubuatan kitab Daniel, orang-orang di zaman Daniel belum tahu itu apa itu Medo Persia. Orang-orang di zaman Daniel belum tahu Yunani, apalagi Roma. Kekuatan apa yang akan menjadi bagian mereka? Tetapi pada saat mereka membaca tulisan Daniel, ya, ada yang lebih daripada apa yang akan terjadi sesudah Babylon, yaitu apa yang Tuhan dapat lakukan kepada mereka di zaman Babylon. Apa yang mereka dapat peroleh sekarang. Betul, kita dapat berbicara tentang surga yang akan kita miliki nanti bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan nantinya. Tapi adakah kita dapat melihat juga bahwa kehidupan indah bersama Tuhan itu dapat terjadi sekarang? Bukan hanya nantinya. Bukan hanya nantinya. Mari kita lihat kitab Daniel pasal 2. Daniel 2 ayat 1 katakan, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar. Wah, kalau ada Anda seorang penyelidik Alkitab yang teliti, Anda dapati Daniel pasal 1, Daniel dididik selama 3 tahun. Ya, tapi kalau Daniel pasal 2, Daniel ini sudah merupakan bagian orang bijaksana. Daniel pasal 1, Daniel baru dididik. Tapi kenapa Daniel pasal 1 berbicara tentang 3 tahun, Daniel pasal 2 berbicara tentang pada tahun yang kedua? Apa Alkitab ini salah? 3 tahun, kok sekarang pasal 2 berbicara tentang 2 tahun. Tidak ada masalah ya di Alkitab. Pada saat Daniel pasal 2 ayat 1 berbicara pada tahun kedua, itu tidak dihitung tahun ascension year. Tahun pertama Raja Nebukadnezar menjadi raja itu bukan tahun 1, tapi tahun 0. Jadi dari tahun 0, 1, dan 2. Jadi berapa tahun ini? 1, 2, 3. Makanya Daniel dididik 3 tahun, artinya Daniel dididik dari tahun 0, Raja Nebukadnezar jadi raja, lalu tahun 1 dan tahun 2. Jadi 3 tahun. Jadi itulah tidak ada masalahnya dengan pada tahun yang kedua. Pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Dia mimpi lebih dahulu, lalu kemudian dia bangun dan tidak dapat tidur lagi. Bahasa Inggris katakan Nebukadnezar had dreams, plural. Bahasa Indonesia hanya apa? Bermimpilah. Tidak dikatakan itu apa? Plural. Wah, banyak orang coba, kenapa ini apa dia punya 2 mimpi, 3 mimpi, atau series of mimpi. Ya. Tetapi kalau kita lihat itu ada satu apa? Idiomatik. Idiomatik daripada mimpi-mimpi artinya berbicara tentang apa ya? Mimpi yang hebat. Mimpi di atas segala mimpi yang lainnya, dengan kata lain idiomatiknya ya. Kalau kita lihat dalam Daniel 2, ini Daniel 2 ayat 3, dia katakan, waktu dia bicara dengan ahli-ahlinya, dia katakan, aku memiliki 1 mimpi. I have a dream. Jadi hanya 1 mimpi sesungguhnya, tapi mimpi yang hebat. Tapi kenapa dia sampai apa? Mimpi ini begitu mengganggu dia. Kalau saya dan saudara, kalau kita mimpi seringkali ya, saya mimpi memang pas saya bangun, memang hati saya langsung, kacau sekali ya. Kenapa? Dan banyak orang katakan ya, kadang-kadang mimpi itu terjadi oleh sebab apa yang kita pikirkan sebelum kita tertidur. Ada ahli-ahli mimpi tidur katakan demikian, saintis ya. Kira-kira apa yang dipikirkan? Nah, coba kita lihat. Ini di tahun kedua, ayat ini atau dengan kata lain dari tahun 012, artinya tahun ketiga. Tahun-tahun sebelumnya dia sudah dikenal sebagai Nebukadnezar the Destroyer. Dialah yang hantam bangsa kiri kanan. Dia hantam kiri kanan. Dan untuk membiayai peperangan itu, dia naikkan pajak kerajaannya dan lain sebagainya. Jadi dia bukan hanya mendapatkan musuh di luar, tapi juga musuh di dalam. Orang-orang yang merasa tertekan dengan pajak yang besar dan lain sebagainya, yang telah dibuat oleh Nebukadnezar supaya membiayai usaha perangnya. Jadi dia sedang menghadapi juga orang-orang di dalam kerajaannya yang mau memberontak terhadap dia. Orang-orang Kasdim itu orang-orang Babylon, petinggi, orang-orang yang dimuliakan di Babylon. Mereka yang sedang mencoba untuk merongrong kerajaan daripada Nebukadnezar. Dan dia sedang menghadapi tantangan yang besar. Uncertain of the future. Apa yang akan terjadi kepada saya nantinya. Dan itu mengganggu pikirannya. Sampai kemudian dia tertidur. Dan apalagi kita tahu kemudian apa yang dalam mimpi tersebut ya. Bergantilah kerajaan demi kerajaan sepertinya ya. Jadi itu mengganggu sekali. Sangat mengganggu
mengganggu tentang apa yang akan terjadi masa depannya. Ayat 2, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, para kasdim, untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka berdiri di hadapan raja. Nah, kalau kita lihat ahli-ahli apa? Magician, bahasa Inggrisnya magician, ya. The magician, orang-orang berilmu, itu diambil dari bahasa apa? Dari bahasa Mesir, dari bahasa Mesir. Lalu bukan hanya dengan bahasa Mesir, artinya banyak orang dari berbagai bangsa seperti Daniel yang pintar-pintar itu dibawa oleh Nebukadnezar ke kerajaannya untuk melayani dia. Jadi dia ambil orang-orang internasional supaya melayani dia. Jadi inilah sebabnya datanglah ya, dengan kata lain datanglah pakar-pakar internasional. Master, ahli-ahli dalam pengetahuan ilmu gaib, inner mental, esoterik, dan lain sebagainya. Jadi bukan orang sembarangan. Kenapa Daniel tidak ada, nanti kita akan lihat ya. Tapi itulah, mereka yang pertama kali datang. Mereka yang pertama kali datang. Lalu kata raja kepada mereka, aku bermimpi. I have had a dream. Satu mimpi ya. I have had a dream. Ya. Dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Kata mengetahui di sini juga dapat berarti apa ya? Ya tentu saja itu dia ingin tahu tapi juga memahami. Dia ingin to understand atau memahami mimpi tersebut. Hingga kalau Anda bisa lihat itu dalam kitab-kitab bahasa Inggris lainnya ya. Lalu berkatalah para kasdim itu pada raja dalam bahasa Aram. Oke. Lalu apa yang terjadi setelah ditulis dalam bahasa Aram, Daniel 2 ayat 4 bagian B sampai akhir Fatsal 7, Daniel Fatsal 7, semuanya itu dalam bahasa Aram atau bahasa Aramaik. Apa itu bahasa Aramaik? Bahasa Aramaik itu adalah lingua franca, universal language. Bahasa kayak pada saat ini bahasa Inggris, orang semua mengerti. Tidak beda-beda jauh dengan bahasa Ibrani, seperti bersaudara sepupu itu bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani ya. Tetapi kenapa Daniel 2 ayat 4 bagian akhir sampai Daniel Fatsal 7 itu dalam bahasa Aramaik? Kenapa? Karena digunakan bahasa apa? Bahasa universal karena pekabarannya itu untuk seluruh umat manusia. Kalau Daniel Fatsal 8 kembali ke bahasa Ibrani karena pekabaran Daniel 8 dan seterusnya itu kembali untuk orang-orang Ibrani. Untuk kembali kepada orang-orang Ibrani. Jadi inilah pada saat itu diberikan dalam bahasa Aramaik itu agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi di Babylon dan supaya semua orang juga tahu siapa yang lebih berkuasa di Babylon pada saat itu. Siapa yang sedang berkuasa. Lalu apa ya? Ya raja, kata orang-orang pintar ini, para kasdim ya. Kenapa kasdim yang berbicara? Karena mereka lah orang-orang Babylon asli. Ya orang-orang yang magician dan lain sebagainya itu pendatang-pendatang, tapi yang utama ini adalah orang-orang kasdim ya. Ya, orang-orang kasdim itu orang-orang Babylon ya. Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Kami akan memberitahukan maknanya. Ya. Tapi raja tidak mau memberitahukan mimpinya. Kenapa raja tidak mau? Oh, pendeta karena dia lupa. Oke, itu seringkali kita pikir ya. Oh, rajanya lupa. Tapi kalau kita lihat secara mendetail konteksnya, ya 3 kali mereka apa? 3 kali mereka minta kepada raja, raja beritahukanlah kepada kami mimpimu, raja beritahukanlah kepada kami mimpimu. 3 kali mereka. Tapi apa yang raja katakan? Raja menjawab orang kasdim, aku telah mengambil keputusan. Wah, ya. My decision is firm. Abu kalau abu. Dengan kata lain, my decision is firm. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Kalau dikatakan apa? Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya. Kenapa raja katakan mimpi itu? Ya. Kenapa dia katakan mimpi itu? Apakah dia mimpi itu artinya ada yang katakan dia sudah lupa atau dia tidak apa? Kalau dia lupa sama sekali, kalau dia bilang orang kasdim, aduh saya lupa ya mimpi saya. Orang kasdim itu pintar juga. Mereka juga akan, oh ya raja, Anda sedang apa? Mimpi tentang ini ada banquet dan lain. Mereka bisa karang-karang. Tetapi dikatakan apa? Raja katakan kalau engkau tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal, ya, dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing.
Jadi enggak, dengan kata lain, kalau kita akan lihat, nanti saya akan lihat ya. Saya akan baca ayat berikutnya untuk menyatakan bahwa sesungguhnya bisa saja mimpi itu apa? Kabur. Dia ada memiliki sedikit apa? Dia mungkin memiliki sedikit gambaran tentang mimpi tersebut, tapi dia tidak tahu mungkin detail daripada mimpi tersebut. Dia tahu sedikit, tapi dia tidak ingat seluruhnya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kalau di zaman Timur Tengah, Allah atau dewa-dewa mereka, ilah-ilah mereka itu kalau berbicara itu dianggap mimpi itu adalah ilah-ilah yang sedang berbicara kepada mereka. Kalau sampai mereka melupakan apa yang dewa atau ilah mereka sudah nyatakan melalui mimpi, maka dewa itu akan marah sekali kepada mereka. God is angry with them. Kalau sampai dilupakan. Itulah sebabnya Nebukadnezar katakan kalau kamu tidak memberitahukan mimpi itu. Ini ayat 5. Berikutnya, ayatnya yang ke-8 dan 9. Ini setelah berkali-kali ya, tarik menarik dengan orang pintarnya. 3 kali ya. Ayat 8 dan 9, jawab raja. Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu. Karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan. Yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu, ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga apa? Kepadaku. Di zaman raja-raja sekalipun, gampang saudara. Anda saja saat ini kalau Anda punya mimpi, kalau saya mau karang-karang artinya, kepada Anda saya bisa. Artinya saya bisa tebak-tebakan ya. Kita bisa tebak-tebakan untuk memberikan arti deh kalau Anda punya mimpi ya. Kalau aduh pendeta saya mimpi saya berada di tempat yang dalam keadaan banjir. Waduh itu Anda akan kebanjiran berkat. Bisa aja kita ngomong seperti begitu. Tetapi sekarang raja sedang menguji mereka. Ceritakanlah kepadaku mimpi itu supaya aku tahu. Bagaimana dia akan tahu tentang maknanya kalau dia lupa mimpinya itu apa? Ya kan? Bagaimana dia dapat tahu? Bagaimana dia bisa connect? Kalau dia betul-betul lupa tentang mimpi itu, bagaimana dia bisa tahu bahwa maknanya itu berhubungan dengan mimpi? Kalau mimpinya itu 100% dia lupa. Ya, 100% dia lupa. Jadi dia tidak hanya apa? Dia tidak sedang gertak. Kalau ayat 9 ini rajanya itu lupa mimpinya, maka dia sedang apa? Gertak. Tapi dia tidak sedang gertak di sini. He knows. Dia mengetahui if they will give him the wrong dreams. He knows. Dia tahu kalau mereka memberikan kepadanya apa? Mimpi tersebut. Dia minimal mungkin boleh saya katakan dia sudah lupa mungkin kepala daripada apa? Kepala daripada emas, tapi dia ada patung, itu saja mungkin ya. Kita tidak bisa tahu secara pasti seberapa banyak mimpi tersebut yang masih diingat. Tapi mungkin dia melihat ada patung, then that's it. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Tapi dia minimal dia tahu ada apa. Dia tahu ada patung. Lalu para kasdim itu menjawab raja. Tidak ada seorang pun di muka bumi. Ayat 10 dan 11. Tidak ada seorang di muka bumi memberitahukan apa yang diminta oleh Tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku adalah terlalu berat. Tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku raja selain daripada dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Mereka menyerah. Menyerah, dewa saja Tuanku. Dewa saja. Ayatnya yang ke-12-13. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh. Maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan apa? Dibunuh. Kenapa baru kemudian Daniel tahu? Kenapa Daniel tidak dipanggil bersama-sama dengan orang kasdim pada saat raja baru keluar, baru dapat bangun dari tempat tidur dari mimpinya. Kenapa? Di mana Daniel saat orang bijaksana menemui raja pertama kali? Tidak dipanggil dia. Kenapa dia tidak dipanggil? Karena mereka mungkin cemburu kepada Daniel. Kenapa mereka harus cemburu kepada Daniel? Karena kalau kita baca Daniel pasal 1 ayat 20 dikatakan apa? Kepintaran Daniel itu 10 kali lebih lipat. Bukan hanya dibandingkan dengan orang-orang yang belajar sama-sama selama 3 tahun. Tapi ayat firman Tuhan katakan apa? Raja mendapati apa? Bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi 10 kali. Jadi bayangkan, mereka tahu Daniel itu pintar. Ya. Walaupun mereka bilang dewa-dewa itu saja yang dapat, tapi mereka juga agak ragu-ragu.
Jangan sampai kalau ada apa-apa yang raja sedang membutuhkan sesuatu. Mereka belum tahu ya mimpi raja apa waktu mereka dipanggil. Tapi mereka tidak mau ajak Daniel karena mereka pikir jangan-jangan nanti Daniel yang dapat nama. Ya. Jadi seringkali itu yang terjadi kan. Ini orang-orang yang harus kita sembunyikan. Jangan sampai kita bawa supaya nanti mereka yang naik kita sembunyikan. Kirimlah mereka itu di ujung pulau mana. Jangan sampai mereka naik posisinya dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Tuhan tahu di mana Anda berada ya. Anda tidak perlu orang mau sembunyikan Anda. Ini kan mulai pemilihan sekarang di Indonesia ya. Anda mau di ujung mana kalau Tuhan yang panggil, Tuhan akan panggil Anda. Walaupun orang lain coba untuk sembunyikan Anda. Tapi jadi itulah, dia kemudian terancam. Daniel kemudian terancam. Ayat inilah, mari kita masuk ya. Mari kita masuk. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pemenang pada saat ancaman-ancaman kehidupan, khususnya bagi saudara-saudari sekalian yang di Amerika Serikat ya. Orang-orang Asia di Amerika, gimana supaya kita jadi pemenang pada saat ancaman datang kepada kita. Daniel 2, 14-16. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja, yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel. Katanya kepada Ariok pembesar itu, mengapa titah begitu keras itu dikeluarkan oleh raja? Daniel tidak sedang apa? Mengecam titah raja, tidak. Dia tidak sedang apa? Waduh, raja ini so salah. Oh tidak. Dia sedang ingin tahu, ingin cari tahu. Kenapa? Kenapa titah itu begitu keras? Ingin mendapatkan jawaban yang lengkap. Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Lalu apa yang Daniel lakukan? Maka Daniel ayat 16 menghadap raja dan meminta kepada raja supaya dia beri waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Rahasia pertama kita akan lihat nanti ya, bahwa kita harus memiliki kecerdikan dan kebijaksanaan dalam apa? Dalam berbicara. Bahasa Inggrisnya New International Version, berkatalah Daniel dengan apa? Full of wisdom and tact. Kata tact dalam bahasa Indonesia artinya adalah memiliki budi bahasa. Ya. Daniel bijaksana dan kata-katanya itu berbudi. Prudence. Prudence artinya kehati-hatian. Memiliki hati-hati dan apa? Bijaksana dalam berbicara. Kenapa? Kenapa saya katakan ini sangat penting? Kenapa saya ingin menekankan pada sahabat ini? Dalam perkataan kita harus berhati-hati. Harus memiliki budi pekerti. Karena kita hidup di zaman seakan-akan budi pekerti itu hilang, saudara ya. Budi pekerti itu seakan-akan sudah apa? Sudah hilang. Ya. Di Amerika Serikat ini ada survei yang mana dikatakan bahwa internet itu telah membuat orang itu semakin hilang budi pekertinya. Coba lihatlah, Anda buka Facebook atau Anda tulis saja status Facebook yang mungkin bagi Anda oke-oke saja, tapi lihat begitu komentar-komentar datang, waduh, hantam satu dengan lain, saling memaki satu dengan yang lain. Saya baca beberapa pada saat ada perdebatan tentang satu teologi ya, misalnya tentang sabat lunar, tentang Trinitas ya. Lalu saya sering baca di Indonesia pada saat ada orang bikin posting tentang sabat lunar atau sabat hari ke-7 dan lain sebagainya. Komentar-komentar di bawahnya, waduh mengerikan sekali saudara. Sangat mengerikan. Ada satu pendidikan ya di Kompas dikatakan, orang Indonesia, judul Kompas tersebut katakan, orang Indonesia dikenal ramah, tapi mengapa dinilai tidak sopan, tidak tactful, tidak memiliki budi pekerti di dalam dunia maya. Kalau di depan, selamat pagi pendeta, selamat ketemu, selamat sahabat. Oh tapi di luar, bodoh pendeta ini. Nggak ada otaknya. Di sini dikatakan dalam survei Digital Civility Index, untuk mengukur tingkat kesopanan digital global, dikatakan dalam artikel ini, Indonesia menduduki peringkat di mana? Paling bawah di Asia Tenggara. Dan dari total 32 negara yang disurvei pun, Indonesia menduduki peringkat bawah, yakni urutan ke-29 dari 32 dari seluruh dunia yang disurvei. Di Asia Tenggara kita yang paling rendah. Dari 32 negara di dunia kita urutan 29. Di bawah kita itu baru ada 30, 31, 32. Jadi kita 4 terbesar di bawah. Ya. Hebat sekali ya. Komen-komen yang dibuat. Tidak memiliki apa?
budi pekerti, tidak ada sopan santun lagi. Pada saat kita komen di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Hormatilah sesama ya. Jika mereka ada statement yang katakan, pepatah katakan, jika mereka menghormati Anda, hormati mereka. Jika mereka tidak menghormati Anda, tetap hormati mereka. Jangan biarkan tindakan orang lain mengurangi perilaku baik Anda. Karena Anda mewakili diri Anda sendiri, bukan orang lain. Kalau kita saling balas dendam, kita sama dengan orang yang tidak punya budi pekerti. Pada saat dia berkomen-komen di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya, yang mencaci maki dan lain sebagainya. Kita sama aja dengan mereka. Jadi jangan. Jadi poin pertama kalau ingin menjadi pemenang, supaya dikatakan sebagai orang yang beriman. Kita katakan, oh saya orang yang beriman pendeta. Oke, apa buktinya kita memiliki sebagai orang beriman? Firman Tuhan katakan, yang pertama, kita harus berbicara dengan sopan dan bijaksana. Amsal 13 ayat 3 katakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ini lebar bibir bukan secara fisik ya. Itu artinya bukan orang yang memiliki bibir lebar kayak saya. Kalau saya karena bibir saya agak lebar, apa itu berarti saya ditimpa kebinasaan? Bukan begitu saudara ya. Tapi ini bukan lebar bibir, bukan orang Jakarta bilang bukan doer, bukan ya. Tetapi apa bahasa Inggris katakan? Lebar bibir adalah speak rashly, orang yang gegabah, gampang ngomong, keluar aja begitu, menyeletuk aja, orang Manado bilang melontok ngomongnya. Open wide their lips. Ya. Open wide their lips. Ya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kolose 4 ayat 6. Ya. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya. Amsal 17 ayat 27, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Artinya kalau tidak perlu bicara jangan bicara, tapi kalaupun keluar kata-kata untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kadang-kadang sukar ya. Bagaimana Anda sedang jalan di New York, lalu ada orang berhadapan Anda muka dengan muka. Hey you, Asian, go back to your country. Waduh, go back. Kalau mungkin belum dengar khotbah, saya akan balas juga. You go back to your country itu. Mungkin kita katakan, tapi mungkin kita harus lebih bijaksana. Mungkin kita dapat berkata, you're right my brother. According to my Bible, I'm going back. I'm going back to the country that God has provided for me. We are not from this world. God has heavenly country for us. And I wish you too can go with me to that country. Ya, semoga Anda dapat bersama-sama dengan saya pergi ke kerajaan Allah, negara kita yang akan menjadi tujuan kita. Kita bukan Amerika, Indonesia, Filipina, itu bukan negara kita. Negara kita itu di surga. Dan saya ingin dengan kasih Kristus yang dapat Anda miliki, mari kita tinggalkan dunia ini nantinya. Dengan apa? Memiliki tujuan masuk ke dalam kerajaan surga. Mungkin itu yang dapat kita katakan. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Tapi kalau saya misalnya dapat berhadapan dengan orang yang berkata, go back to your country. Mungkin pertama-tama yang saya dapat, mungkin saya berdoa. Roh Kudus berikan kekuatan kepada saya. Kenapa? Karena kita percaya apa ya? Kita percaya bahwa apa? Seperti Lukas 12 ayat 11 sampai 12. Lukas 11 dikatakan apa? Janganlah kamu khawatir bagaimana dengan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu kalau kita dituduh ya. Ayat 12, Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang kamu harus apa? Katakan. Minta kepada Roh Kudus. Daniel berkata dengan apa? Cerdik dan bijaksana. Dari mana dia dapat memperoleh kebijaksanaan tersebut? Imannya kepada Allah. Ya. Imannya kepada Allah. Dan pada saat dia beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah. Yesaya 26 ayat 34-4 katakan apa? Bahwa mereka seperti Daniel, seperti saudara dan saya, yang hatinya teguh akan dijaga oleh Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yang pertama apa?
berbicara dengan sopan dan bijaksana. Itu untuk menjadi pemenang, saudara. Yang kedua, kita harus bersahabat dengan sahabat-sahabat yang apa? Yang beriman. Sahabat-sahabat yang beriman. Daniel 2:17-18, kemudian pulanglah setelah Daniel berbicara dengan Ariok. Daniel berbicara dengan raja minta waktu. Pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, teman-temannya. Begitu pendeta muda tulus? Daniel tidak panggil mereka dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Itu nama-nama orang duniawi. Dia sebut nama-nama Ibrani mereka, Tuhan adalah pelindungku dan lain sebagainya. Hananya, Misael, Azaria. Karena ini adalah sahabat-sahabat iman. Teman-temannya. Ya, teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya. Daniel menghadap Ariok, menghadap raja sendirian, tapi begitu dia pulang, dia libatkan apa? Teman-teman rohaninya. Teman-teman dalam bahasa Ibraninya, ini Aramaik ya, itu tapi ekuivalen dengan Ibrani, khabar. Artinya, comrade that is bound up atau tied up, yang diikat sama-sama. Artinya, kalau sampai diikat sama-sama, mereka kalau mati, mati sama-sama. Hidup, sama-sama hidup. Ya, sama-sama hidup. Ya. Teman yang bagaimana? Yang beriman. Nama-nama Ibrani mereka yang disebutkan. Nama-nama yang menyatakan kedekatan mereka dengan apa? Kedekatan mereka dengan Tuhan. Ya. Seperti firman Tuhan dalam Amsal 27:17. Kalau Anda memiliki sahabat-sahabat rohani, maka Anda bagaikan besi yang menajamkan besi. Yaitu orang menajamkan sesamanya. Sahabat rohani Anda itu akan saling apa? Saling memberikan kekuatan rohani kepada kita. Hati-hati dalam berteman, saudara ya. Hati-hati dalam berteman. 1 Korintus 15:33 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan good character. New International Version. Kebiasaan pergaulan yang buruk dikatakan akan merusakkan good morals. Moral yang baik rusak karena teman yang salah. Karakter yang baik rusak karena teman yang apa? Teman yang salah. Hati-hati. Ya, hati-hati dalam memiliki teman. Ya. Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Menjadi malang. Poin kedua, pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan, ancaman-ancaman apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, milikilah sahabat-sahabat rohani yang dapat mungkin apa? Memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan dalam hal apa? Kita lihat ini. Yang ketiga, poin ketiga. Kekuatan dalam bersatu dalam doa. Ya. Daniel 2:17-18. Kemudian pulanglah Daniel, memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Mereka memohon dalam doa. Apa doa mereka kita tidak tahu. Apa inti, apa yang mereka minta. Tapi dari sini kita bisa lihat, yang pertama sebelum mereka bilang, Tuhan tolong saya, tolong kami akan mati Tuhan. Dibunuh nih orang Nebukadnezar. Tapi sebelum mereka menyatakan apa keinginan mereka. Apa yang mereka mau minta. Ada yang terutama yang harus kita minta saat kita berdoa. Apa itu? Memohon kasih sayang Allah. Ya. Apa yang didoakan? Mereka memohon kasih sayang Allah. Kita memiliki banyak permohonan dalam dunia ini. Kita bermohon supaya kita terhindar dari penyakit. Masalah keuangan, masalah imigrasi. Apalah, you can name it. Ya, satu-satu Anda bisa sebut masalah-masalah Anda. Tapi yang pertama-tama, marilah kita mohon Tuhan, your mercy, kasih sayangmu, your righteousness, kebenaranmu. Kenapa pada saat kita memohon kasih sayang Tuhan, righteousness, kebenaran Tuhan, supaya kita memiliki satu hubungan yang baik kembali dengan Tuhan, maka kita akan memenuhi seperti apa yang dikatakan, seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka segalanya itu akan apa? Ditambahkan. Jadi sebelum kita bawa kepada Tuhan, Tuhan saya masalah ini, masalah dengan keluarga, masalah dengan teman bekerja, masalah ini. Minta Tuhan, perbaiki masalah saya dengan Engkau. Tuhan ada dosa-dosa saya, ada pelanggaran-pelanggaran yang saya masih buat.
Saya mohon kasih sayangmu. I am longing for your mercy. Berbicara dengan sopan dan bijaksana, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang beriman, bersatu dalam doa. Dan keempat, memuji Allah. Ya, memuji Allah. Seringkali dalam menghadapi tantangan di kehidupan kita, yang kita lakukan, kita fokus kepada masalah tersebut. Ada ini, masalah itu. Tapi kita harus seperti lagu kita, hitung satu-satu segala berkat-Mu. Kita harus puji Tuhan. Ya, kita harus puji Tuhan dalam segala apapun. Pada saat mereka sudah bersatu dalam doa Daniel dan sahabat-sahabatnya, maka rahasia itu Daniel 2:19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Adakah kita memiliki waktu, bukan hanya meminta kepada Tuhan, tetapi memuji Tuhan? Kalau Anda tahu, persembahan kita yang terbesar itu apa menurut kitab Ibrani? Persembahan kita terbesar itu dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Saya hanya baca ayat 15 ya, saya tulis ayat 16, tapi di ayat 16 itu katakan apa? Karena itulah yang korban yang berkenan kepada Allah, ayat 16 bagian akhir. Tapi ayat 15 apa itu korban? Ibrani 13 ayat 15 katakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Adakah kita pada saat kita bangun, pada saat kita mau berdoa tentang masalah kita muliakan Tuhan dulu. Kita muliakan Tuhan. Kenapa? Pada saat kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, maka kita akan dikuatkan iman kita. Kita tahu masalah kita itu kecil dibandingkan kemuliaan Allah. Kecil dibandingkan kemuliaan Allah. Siapa yang tahu Fanny Crosby? Siapa yang tahu dia? Siapa dia? Pencipta lagu. Berapa lagu yang dia buat? 8.000-an lagu. Bagaimana keadaan fisik Fanny Crosby? Buta. Sejak kapan dia buta? 6 minggu. Dia buta waktu dia 6 minggu. Apa masalahnya? Ada masalah mata sedikit. Ada masalah sedikit di matanya. Orang tuanya bawa dia bayi ini yang berusia 6 minggu. Ya. Inflamasi saja, ada bengkak sedikit matanya. Ya gampang, kalau dibiarkan saja mungkin sembuh aja begitu. Tapi orang tuanya pikir, kita ingin supaya make sure. Orang tuanya bawa dia ke dokter. Dokter kasih obat salep mata yang salah. Bukan salep mata, tapi apalah yang menyebabkan Fanny Crosby itu buta. Fanny Crosby menjadi buta oleh sebab kesalahan daripada dokter yang salah kasih obat kepada Fanny Crosby. Lalu kemudian berapa tahun setelah itu, setelah dia jadi terkenal, ada yang bertanya kepada Fanny Crosby, yang ibu Fanny Crosby, Fanny, kalau kami bisa menemukan dokter mata tersebut, ya, what will you tell him? Apa yang Anda akan katakan kepada dokter mata tersebut? Ini dikatakan oleh Fanny Crosby. If I could meet him now, kalau saya bisa bertemu dengan dia saat ini, aku akan katakan kepadanya. Apa yang dia akan katakan? I would say thank you over and over and over and over again for making me blind. Saya akan berkata kepada orang tersebut, terima kasih berulang kali karena dokter itu yang membuat saya buta. Loh, kenapa? Karena dia tahu oleh sebab kebutaan yang disebabkan oleh dokter, maka hadiah terbesar telah Tuhan berikan kepada Fanny Crosby. Dapat mengarang 8.000 lagu. Saking banyaknya lagu yang dia buat, sampai ada lagu-lagu tertentu dia pakai nama palsu, pseudonym ya. Supaya apa? Supaya lagunya itu bisa apa? Bisa dimasukkan dalam buku lagu. Ya. Kenapa? Dia merasa apapun yang terjadi, dalam keadaan apapun dia tetap dapat bersyukur, memuji Allah, walaupun itu menyebabkan apa? Mata yang buta. Kenapa? Karena yang dia lihat itu pada saat dia buta, dia pikir, kalau saya bisa melihat, mungkin saya tidak akan melihat Allah. Saya tidak akan melihat kemuliaan Allah. Tapi karena saya buta, saya bisa melihat kemuliaan Allah. Dan mengarang kurang lebih 8.000 lagu. Memuji Allah. Dalam keadaan sukar sekalipun. Tidak heran Thomas Watson katakan, praising God, memuji Allah is one of the highest and purest acts of religion.
Ibadah yang tertinggi dan yang sejati, yang murni adalah apa? Memuji Allah. In prayer, dalam berdoa, kita bertindak sebagai manusia. Semua manusia bisa berdoa. Tetapi in praise, di dalam memuji Allah, kita bertindak bagaikan malaikat. Saudara dan saya bertindak bagaikan malaikat. Yang terakhir, wah puji Tuhan ya, sudah mau akhir pendeta mungkin enggak, biasanya hampir 1 jam, tapi ya mudah-mudahan ini kurang dari seperti yang lalu-lalu ya. Yang terakhir adalah pada saat dia sudah berbicara dengan sopan bijaksana, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang beriman, bersatu dalam doa, memuji Allah, dia kemudian memperkenalkan Allah. Ya. Daniel 2 ayat 27 dan 28. Setelah raja diberitahukan tentang mimpinya dan arti mimpi tersebut, raja apa? Ya, raja memuji Daniel, dan ini dikatakan, Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja, ya, tidaklah dapat. Oh, Bu, ini sebelum mimpi itu dinyatakan, sebelum diungkapkan, tapi Daniel sudah apa? Raja tanya, ya, kamu sanggup? Ya. Ini Daniel katakan, ya, sebelum dia nyatakan tentang mimpi dan artinya. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan kepada raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Dan kemudian Daniel menyatakan mimpi tersebut dan arti daripada mimpi tersebut. Dia tidak ambil kredit untuk dirinya sendiri. Ya. Dia tidak ambil kredit. Oh, kamu sanggup? Oh ya, saya sanggup aja. Oh pasti, gampang itu. Kacang-kacang raja. Kacang-kacang, gampang. Tidak. Ya, dia tidak memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan Allahnya. Hanya ada Allah, hanya Allah di sorga sajalah yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia tersebut. Yang memberitahukan. Lalu kemudian dia katakan, dan apa akibatnya? Hasilnya kita tahu. Daniel 2 ayat 46-48. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah apa? Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Daniel Fatsal 1 ayat 1 menyatakan bagaimana seakan-akan Allah daripada Daniel itu sujud. Kalah oleh raja Allah daripada Raja Nebukadnezar. Tetapi sekarang, ya, melalui apa yang dia lakukan kepada Daniel, dia sedang menyembah Allah daripada Daniel. Dia, bayangkan, ya, ini seorang budak umur berapa? 20 tahun, saudara. Daniel cuma 20 tahun. Daniel tuh kayak Sean, anak saya. Yang mesti 20 tahun. Anak kecil, boleh dibilang anak kecil. Lalu kemudian tiba-tiba, ya, Joseph Biden datang ke rumah saya lalu menyembah kaki Sean Rantung. Wah, itu bagaimana? Gak mungkin itu terjadi. Tapi itu yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena adanya seseorang yang beriman, yang menjadi pemenang. Kenapa? Karena dia berbicara dengan sopan dan bijaksana. Dia memiliki sahabat-sahabat yang beriman. Dia bersatu dalam doa dengan sahabat-sahabat tersebut. Dia memuji Allah dan dia memperkenalkan Allah. Saya berdoa, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kalau Anda dan saya ingin menjadi pemenang, iman, memiliki iman dalam Yesus, dan tetap setia di dalam Yesus, maka inilah, kelima poin inilah, yang menjadi manifestasi iman kita, yang membawa kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap kuat, walaupun kita akan dari hari ke hari, di depan kita, menghadapi tantangan-tantangan yang pasti akan kita hadapi. Tetapi tantangan-tantangan itu tidak lebih besar daripada Allah kita, Allah yang besar. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.
Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.